Bab 426, Meninggalkan Dahlia. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. 2 hari berlalu dengan cepat. Pada periode ini, Minos dan Abi telah menyelesaikan urusan mereka di kota Dahlia, setelah mengunjungi hakim spiritual yang telah mengesahkan perjanjian Stuart muda dengan keluarga Lilian. Selain itu, keduanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam kerajaan tata ruang, berlatih dan berkultivasi. Satu-satunya saat pasangan meninggalkan tempat seperti itu adalah ketika mereka harus makan atau istirahat. Pasalnya, karena berada di lokasi yang tidak biasa, pasangan ini bisa memadukan bisnis dan kesenangan dengan berjalan-jalan dan mengenal Dahlia sambil rehat dari rutinitas latihan. Hal seperti ini sangat menarik untuk dilakukan oleh pasangan, karena ini adalah cara untuk meningkatkan hubungan mereka dan memberikan makna lebih dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, mengetahui layanan baru, informasi dan fakta tentang realitas yang berbeda juga sangat berguna bagi keduanya, karena posisinya di kota kering. Kreativitas manusia terus-menerus menghasilkan ide-ide dan layanan-layanan baru, yang dapat meningkatkan banyak hal dan bahkan memecahkan masalah-masalah tertentu. Jadi, tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk merasakan berbagai budaya yang ada di dunia spiritual. Dan setelah semua itu, Minos dan Abi berangkat dari Dahlia, menuju barat daya menuju tempat seperti itu. Di kawasan hutan, 2 orang berdiri di sekitar api di bagian tengah kerajaan ombak. Salah satunya sedang duduk di atas sebatang kayu di tanah sambil memakan seporsi daging yang ditancapkan pada sebatang kayu. Adapun orang lainnya, dia berdiri beberapa meter dari api itu, berjaga-jaga. Dan ketika orang itu makan dan yang lainnya mengamati sekeliling, angin sepoi-sepoi melewati hutan itu, mengangkat beberapa dari banyak dedaunan di tanah di sana. Tempat ini tidak memiliki kepadatan pepohonan yang tinggi, tetapi organisme tersebut masih cukup banyak sehingga orang tidak dapat melihatnya dalam jarak beberapa meter. Selain itu, suara serangga kecil hadir di mana-mana, selain beberapa binatang tingkat rendah yang hidup di lingkungan tersebut. Binatang jenis ini, umumnya tidak berperilaku terlalu kasar. Bagaimanapun, mereka secara alami lebih lemah dan memiliki perilaku yang lebih defensif. Jadi, selama tidak ada yang menyerang atau mencoba melakukan hal seperti itu, mereka tidak akan melakukan apapun. Faktanya, bukan tidak mungkin melihat beberapa hewan merumput bersama kelompok manusia. Tentu saja, hal ini sebagian disebabkan oleh ketidaktahuan makhluk-makhluk ini. Karena semakin signifikan perbedaan antar level, semakin sulit untuk melihat perbedaan tersebut. Hewan rapuh dari tingkat kedua dapat berdiri di samping kaisar spiritual tanpa menunjukkan rasa takut. Tentu saja, indera mereka tidak akan mampu mengukur perbedaan kekuatan antar bagian. Individu yang kuat seperti itu akan bingung dengan lingkungan itu sendiri, dan organisme ini tidak akan menyadari adanya bahaya. Dan karena itu, hewan yang lebih lemah berani mendekati pembudidaya yang kuat, terkadang merumput dengan tenang seolah tidak banyak yang terjadi. Akhirnya, di tengah tempat di mana beberapa kelinci melompat dari satu sisi ke sisi lain, suara air sungai bergema melalui tempat itu ketika pria yang mengawasi sekeliling mengatakan sesuatu. Mereka mengejar kita, saya bisa merasakan bahwa kita akan segera diserang. Mendengar ini, pria berambut pirang abu yang sedang memakan sesuatu yang tampak seperti ikan berhenti untuk makan dan menoleh ke temannya, seorang pria muda yang kuat dan berotot. Dan apa yang akan kita lakukan kali ini, Edward? Keduanya adalah pengawal Ellen dan Elena yang melewati Dahlia beberapa hari lalu. Setelah tiba di kota itu, keduanya cukup beruntung menemukan dokter kelas 2 tingkat rendah yang membantu mereka dengan jumlah yang sesuai anggaran mereka. Dan dari situ, mereka bersembunyi di kota itu selama seminggu, di mana mereka menerima perawatan harian individu tersebut hingga akhirnya mereka kehabisan kristal untuk melanjutkan terapinya. Namun keduanya masih berhasil memulihkan lebih dari separuh cedera mereka beberapa hari terakhir, dan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik saat ini. Mereka tampak jauh lebih memerah dan tidak ada perban berlumuran darah di sekujur tubuh mereka. Pada saat yang sama, meskipun keduanya tidak dalam kekuatan penuh, mereka masih berhasil menunjukkan kehadiran yang kuat, khas dari para pembudidaya regional yang kuat. Lagi pula, setelah meninggalkan tempat itu, mereka telah menempuh perjalanan selama beberapa jam hingga berhenti di hutan ini, barat daya Dahlia. Di sini mereka bermaksud untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju kawasan Peninsula of Wafes, di mana mereka akan mencoba untuk kembali ke Pulau Batu.
Kedua pengawal itu mengira mereka berhasil mengecoh mata-mata keluarga Allen karena mereka tidak mendengar kabar dari orang-orang tersebut selama berada di Dahlia. Karena itu, kini keduanya berpikir untuk menggunakan keunggulan ini untuk kembali ke Pulau Batu tanpa mengambil risiko ditangkap oleh bala bantuan musuh di pelabuhan tempat mereka mendarat dalam keadaan tersebut. Namun, setelah berhenti selama beberapa menit di tempat ini, Edward mulai merasa semakin cemas, dan indranya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mendengar suara cemas teman seperjalanannya, Edward mengerutkan kening dan menjawab, "Aku tidak tahu. Kalau dugaanku benar dan mata-mata itu ada di sekitar sini, maka kita hanya bisa berdoa semoga pemulihan mereka tidak lebih baik dari kita, kalau tidak." Setelah Edward selesai mengatakan itu, Ernest segera bangkit dari tempatnya saat dia bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Lagi pula, jika mereka harus melalui pertarungan seperti sebelumnya, maka dia mungkin akan menjadi orang pertama yang kalah. Tempat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk melakukan penyergapan, dia hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah tawa bergema di bagian hutan itu. "Terlambat, kalian berdua bodoh." Suara seorang wanita mencapai telinga kedua pria itu ketika mereka melihat bola-balik ke seberang tempat itu, mencoba melihat dari mana orang-orang ini datang. Menyedihkan, apakah keluarga Allen benar-benar bersedia memulai perang dengan keluarga Nash? Karena itulah yang akan kamu dapatkan jika terus begini. Edward menjerit marah, berusaha menggunakan alasan yang masuk akal. Itu karena, meski dia hanya bawahan keluarga itu, dia terlibat langsung dalam kesepakatan Ellen dengan Dataran Hitam. Jadi, pengawal ini merasa percaya diri mengatakan hal tersebut. Dia tidak diragukan lagi telah mencapai status bawahan yang layak membalas dendam. Jangan salahkan kami atas apa yang akan terjadi sekarang. Hari itu kami bertarung di gua itu, kami memberimu kesempatan untuk berpindah pihak dan berlindung di keluarga Allen kami. Seorang pria mulai berbicara, sementara kelompok 6 orang secara bertahap muncul dari berbagai titik, di sekitar Ernest dan Edward. Namun, kalian adalah dua orang dungu yang lebih memilih mati daripada berpindah pihak. Sangat mudah bagi seseorang di posisimu untuk mengatakan hal seperti itu, jadi, pikir Ernest dalam hati sambil berpindah ke posisi bertahan. Bagi para desertir, tidak akan ada kehidupan yang mudah. Itu karena orang-orang dengan perbuatan seperti itu tidak akan pernah diterima dengan tangan terbuka oleh organisasi manapun yang mengetahui hal-hal seperti itu. Lagi pula, jika dia sudah mengkhianati kekuatan yang mengasuhnya di masa lalu, mengapa dia tidak melakukan hal yang sama dengan kekuatan lain? Menurut pepatah populer, segalanya akan lebih mudah dengan latihan. Dan pengkhianat akan tetap menjadi pengkhianat. Itu tidak bisa diubah. Saat peluang muncul, orang seperti itu akan melakukannya tanpa peduli dengan organisasi yang memberinya kesempatan kedua. Karena kenyataan ini, organisasi tidak akan menerima orang yang dikenal sebagai desertir. Akibatnya, individu yang melakukan hal tersebut biasanya menjadi penggarap nakal, yang umumnya berbisnis sebagai tentara bayaran untuk bertahan hidup. Namun hal seperti itu dianggap jauh lebih buruk daripada menjadi bawahan sebuah keluarga besar, seperti yang dialami kedua pria ini. Karena semua ini, hanya sedikit orang yang akan mengkhianati organisasi mereka untuk mendapatkan tawaran seperti yang diberikan kelompok ini, kecuali tawaran tersebut tidak boleh dilewatkan, tawaran yang akan menyelesaikan masalah seumur hidup. Nah, kali ini, kita akan lihat bagaimana kalian mencoba melarikan diri. Salah satu dari mereka mengatakan ini sambil melepaskan kekuatan budidaya level 50. Dari orang-orang yang mengejar Ernest dan Edward, beberapa dari mereka sudah hampir naik ke tahap budidaya berikutnya, level 50. Dan karena beberapa dari mereka adalah bangsawan dan bukan hanya bawahan, tidak aneh jika seseorang memiliki terobosan ke tahap ke-6 setelah berbulan-bulan mengejar keduanya. Itu benar, meskipun mata-mata mengalami kemunduran kecil terhadap pengawal Ellen dan Elena, salah satu dari mereka dipromosikan segera setelah pulih dari luka-lukanya. Bagaimanapun, setelah menyadari bahwa salah satu lawan mereka telah mencapai level 50, kedua pria yang dikelilingi oleh kelompok keluarga Allen segera mulai merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Bahkan jika orang itu tidak meningkatkan kekuatannya, hanya karena dari cedera yang diderita Edward dan Ernest, mereka sudah dirugikan. Itu karena sejauh yang mereka berdua bisa rasakan, selain Raja Spiritual yang baru dipromosikan itu, 5 mata-mata lainnya berada dalam kondisi fisik puncak. Namun meski begitu, peluang kedua pria ini masih tipis dan berharap bisa bertahan di grup ini. Namun,
Kenyataannya sangat sulit, dan sekarang, dengan kehadiran Raja Spiritual di sisi musuh mereka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari situasi ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Bicaralah semua yang kamu tahu saat ini, dan kami akan berbelas kasih untuk memberimu kematian tanpa rasa sakit. Orang terkuat di kelompok musuh ini mengatakan ini sambil tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya. Memperoleh informasi melalui penyiksaan bukanlah hal yang ideal. Bagaimanapun, beberapa orang memberikan informasi yang sepenuhnya salah karena tekanan yang melebihi batas. Namun, ini bukanlah penyiksaan yang paling buruk, melainkan kerusakan psikologis yang diakibatkan oleh tindakan seperti itu. Seseorang yang disiksa mungkin lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, karena tindakan tersebut, meskipun jauh lebih menyakitkan, adalah sesuatu yang jauh lebih cepat. Penyiksaan bisa berlangsung berhari-hari, sedangkan pengorbanan hanya berlangsung beberapa detik. Dan dengan itu, jika satu pihak mendorong pihak lain terlalu keras, situasi seperti itu bisa terjadi sebelum pihak yang lebih kuat mempunyai kesempatan untuk menghancurkan budidaya targetnya. Hanya setelah melakukan tindakan seperti itu mereka dapat yakin bahwa tindakan bunuh diri korbannya tidak akan menghancurkan mereka. Alhasil, pria ini tidak mau mengambil risiko terlalu besar. Jika orang-orang ini memutuskan untuk mengorbankan diri mereka sendiri, pihak mereka akan kalah dua kali dalam satu babak ini. Pertama, karena setiap pengorbanan mengandung bahaya besar bagi orang yang berkultivasi, serupa dengan orang yang melakukan pengorbanan. Kedua, mereka tidak akan mendapat kesempatan mendapatkan informasi yang sangat diinginkan keluarga Allen. Persetan denganmu, Mick. Persetan dengan keluarga Allen. Edward berteriak marah ketika dia berdiri berdampingan dengan Ernest, bersiap untuk bertindak kapan saja. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah. Aku tidak akan memberikan hidupku kepadamu secara gratis. Itu benar, aku tidak rela mati, dan jika kamu ingin menyelesaikan ini sampai akhir, aku pasti akan membawa setidaknya satu dari kalian bersamaku. Ernest berkomentar untuk mendukung posisi Edward. Mendengar hal ini, 5 orang lain di sekitar mereka menjadi semakin bertekad ketika salah satu wanita mengatakan sesuatu sambil membuat isyarat dengan tangannya. Mick, tidak ada gunanya bicara. Jika kamu dan Ted menjaga Edward, kita semua bisa segera menangkap lelaki tua ini dan menghancurkan budidayanya. Baiklah, ayo kita lakukan. Dan setelah itu dikatakan, semua orang segera mulai mengaktifkan teknik mereka saat mereka mulai bergerak menuju target mereka. Dari kelompok 6 orang ini, 2 level 48 dan 2 level 49 akan menghadapi Ernest, sedangkan 2 sisanya, 1 level 49 dan 1 level 50, akan melawan Edward. Namun Edward dan Ernest tidak mau menerima keputusan orang-orang ini dan membiarkan mereka memutuskan bagaimana mereka akan bertarung. Tidak, karena mereka punya rencana masing-masing, kedua pengawal itu juga punya rencana yang sama. Jadi, mereka segera saling memandang dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Satu-satunya kemungkinan bagi mereka untuk bertahan hidup adalah jika jumlah musuh berkurang. Dan untuk itu, cara tercepat adalah menghindari pertarungan langsung dengan yang terkuat dan melenyapkan yang lemah terlebih dahulu. Pertarungan seperti ini berbahaya dan sepertinya tidak akan berhasil, tapi mereka tidak punya alternatif lain. Jadi, entah mereka melakukan itu dan mengurangi kekuatan musuh, atau mereka pasti mati. Tinju kesakitan, maskot bumi, ... Tubuh berlian. Dengan cepat, pertarungan mulai terbakar. Kedua belah pihak mengaktifkan teknik pertahanan dan serangan mereka, berusaha memenuhi tujuan mereka. Ernest segera bergerak menuju salah satu pria yang berada di level 48 sambil menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan yang datang ke arahnya. Kekuatan, ledakan, setiap serangan yang dihindari menghantam daerah yang berdekatan, menabrak batu, pohon dan menghancurkan area di mana kedua kelompok saling berhadapan. Bersamaan dengan tersebarnya debu dan dedaunan dari tanah, bau tanah basah semakin terasa, dan hewan-hewan kecil di kawasan itu mulai mengungsi. Ledakan, sementara kawah mulai terbentuk akibat serangan 8 orang tersebut, suara yang dihasilkan oleh gerakan intens mereka bergema di seluruh area hingga kesempatan pertama muncul. Edward dan Ernest telah mempertaruhkan segalanya di awal pertarungan. Karena itu, mereka berhasil menghindari serangan pertama lawannya sekaligus mencari ruang untuk menyerang sasarannya. Itu mungkin terjadi karena mereka menghindari serangan dari orang-orang yang levelnya sama atau lebih rendah dari mereka sambil menargetkan orang-orang yang lebih lemah. Oleh karena itu,
setidaknya di awal pertarungan, tidak akan ada kerugian yang berarti bagi keduanya. Lagi pula, perbedaan jumlah hanya akan membuat situasi tidak seimbang seperti ini jika jumlah musuh jauh lebih banyak dibandingkan pihak lawan atau setelah pertarungan berlangsung beberapa saat. Namun karena ini baru permulaan pertarungan dan selisih jumlah kedua grup tidak terlalu besar, peluang keduanya sudah muncul. Kekuatan. Segera setelah mendapatkan kesempatannya, Edward menggunakan kekuatannya yang cukup untuk mencoba melenyapkan lawannya, menggunakan teknik pertarungan tangan kosong untuk menghancurkan dada lawannya dengan satu serangan. Setelah kaki kanan Edward menyentuh tubuh salah satu wanita itu, dia langsung menjerit keras hingga tulang rusuknya patah di beberapa tempat. Tendangan Edward sangat kejam, dan mengingat perbedaan budidaya antara keduanya, pertahanan wanita itu telah dipatahkan, dan lebih dari 50% kekuatan serangannya mengenai dadanya. Dengan itu, wanita itu dengan cepat terlempar ke belakang, dengan ekspresi wajah kesakitan, hingga akhirnya punggungnya membentur salah satu pohon di tempat itu, membuatnya semakin merasakan sakit. Saat menabrak pohon itu, dia mencoba menopang dirinya ke tanah, sementara tetesan darah mengalir di bibirnya dan matanya perlahan kehilangan cahayanya. Setelah beberapa saat, dia terbatuk 2 kali dan kemudian terjatuh tertelungkup di lantai tempat itu. Menderita, salah satu dari mereka berteriak, menyadari bahwa Edward telah melukai salah satu temannya dengan serius. Mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, tapi dia pasti tidak bisa melanjutkan pertarungan ini. Dan bersamaan dengan itu, Ernest masih berusaha untuk bergerak di tempat itu dan mendapatkan kesempatan untuk menyerang kultivator level 48 lainnya yang tersisa. Namun, ini sangat sulit baginya, yang baru saja mencapai level 49 beberapa waktu lalu. Dan seiring berjalannya pertarungan, lambat laun dia merasakan kesulitan untuk bergerak dan menghindari serangan musuh semakin tinggi. Kotoran, dia berpikir sendiri sambil berusaha menghindari pedang yang mengarah ke bahunya. Di sisi lain, posisi menguntungkan Edward yang diraih sesaat di awal pertarungan juga hilang sama sekali. Saat ini, dia hanya membela diri, sementara kedua lawannya semakin menindasnya. Aku akan membunuh bajingan ini atas perbuatannya pada Gini. Kultivator level 49 mengarahkan pedangnya ke dada Edward dan berlari menuju lawannya yang sekarang sudah cukup kelelahan. Dentang. Ketika mata-mata keluarga Allen itu hendak memukul tubuh Edward dengan pedangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan suara logam bergema di tempat itu. Apa? Pria yang mencoba serangan ini berseru kaget. Dia kemudian melihat ke depannya dan berkedip beberapa kali, seolah dia tidak mempercayai matanya. Dia melihat orang aneh tiba-tiba muncul di hadapan lawannya dan menggunakan pedang emas untuk menghentikan serangan yang dimaksudkan untuk merenggut nyawa Edward. Orang lain dalam kelompok ini mengatakan hal ini hampir bersamaan, masih bergerak bolak-balik di bagian hutan tersebut sambil melanjutkan pertarungan mereka. Seorang kultivator dapat dengan mudah memperhatikan lebih dari satu masalah. Bagaimanapun, energi spiritual juga dapat meningkatkan kapasitas mental makhluk hidup. Dan kecuali seseorang berada dalam situasi hidup dan mati, hal seperti itu mudah dilakukan seperti minum air. Mereka dapat menyelidiki sekeliling mereka dengan indera spiritual mereka dan melawan lawan mereka tanpa melewatkan gerakan pihak lain. Dan saat ini, pihak mata-mata yang mengejar kedua pengawal ini memiliki keuntungan penuh dan mampu melakukannya. Itu karena bahaya paling signifikan di awal pertarungan telah berlalu, dan kedua pengawal tersebut sudah berada dalam posisi pasif selama beberapa waktu. Adapun Ernest, dia berjuang untuk menahan pertarungan ini, berada dalam situasi yang sama seriusnya dengan situasi Edward. Keduanya hanya berhasil mengeliminasi satu lawan dari kelompok musuh ini sejak awal pertarungan. Setelah itu, mereka hanya ditekan oleh pihak lain hingga mencapai momen saat ini. Siapa kamu? Mengapa kamu mencampuri urusan kami? Raja spiritual dari kelompok mata-mata menanyakan hal ini saat dia menyelidiki sekeliling. Level 44, tapi pedang ini adalah pedang kelas 2 tingkat menengah. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Pria ini berpikir sendiri, perlahan menyadari bahwa ada orang lain di sekitarnya. Dan akhirnya, sebelum pertanyaannya terjawab, seorang wanita muda bertopeng dan berambut biru muncul di atas salah satu pohon di tempat itu. Minos lalu tersenyum di balik topeng emasnya dan berkata, "Siapa saya tidak penting, tapi saya kenal orang-orang ini, jadi saya memutuskan untuk berhenti dan membantu." Mendengar suara itu, Edward yang sudah kelelahan saat itu,
bersandar dengan tangan di atas lutut dan bernapas dengan tergesa-gesa, menoleh ke samping dan menatap Minos. Sungguh beruntung, kami diselamatkan, dia berpikir sendiri, setelah mengenali suara penguasa muda dataran hitam. Dan sungguh, untungnya bagi keduanya, Minos pernah melihat Edward di Dahlia pada hari-hari ketika mereka berdua berada di sana. Saat itu, dia dan Abi baru saja meninggalkan salah satu properti kota yang khusus menjual obat-obatan spiritual ketika dua pria yang terluka parah melewati mereka dalam perjalanan untuk mencari pertolongan medis di lokasi yang tepat. Dan meskipun dia bijaksana, Minos telah mengenali Edward, yang, meskipun telah maju ke tahap ke-6 dalam kultivasi, tidak berubah sebanyak Dilian. Lagi pula, pria jangkung dan berotot ini masih bisa dianggap muda ketika dia naik level ke tahap ini. Jadi, meski sudah membaik, penampilannya tidak berubah hingga dia tidak bisa dikenali. Lagi pula, setelah mengenali kenalan lama ini, Minos dan Abi memperhatikan mereka dari jauh tanpa melakukan kontak. Mereka sudah mengetahui bahwa kedua orang ini sedang dianiaya, dan karena itu, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk muncul membantu orang-orang di kota itu. Itu bisa dianggap sebagai petunjuk oleh keluarga Allen, sesuatu yang bisa bocor dari Dahlia, yang tidak diinginkan Minos. Minos dan Abi baru saja menyewa seseorang untuk memberitahu mereka tentang tindakan kedua pria ini sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bertemu mereka di lokasi yang lebih rahasia. Sebab, meski kawasan hutan dinilai cukup terbuka, namun jika ada yang melakukannya, lebih kuat dari lawan mereka, membocorkan informasi tidak mungkin dilakukan di tempat seperti itu. Di sisi lain, bertindak di kota besar akan menjadi tantangan. Banyak penjaga tersebar di seluruh distrik, dan beberapa spesialis dapat melihat kejadian tersebut. Dalam hal ini, tidak hanya ada kemungkinan lawan mundur, tapi ada juga kemungkinan dia dan Abi harus melarikan diri dari penguasa tempat itu. Dahlia tentu saja memiliki aturan dan hukumannya sendiri, dan siapapun yang tertangkap tidak akan bersenang-senang. Meski begitu, Stuart muda hanya mengamati situasinya lalu mengejar Edward dan Ernest dari jarak yang aman. Bagaimanapun, setelah mendengar jawaban Minos, kedua pria yang menghadap Edward itu saling memandang sejenak, lalu yang terkuat di antara mereka berkata, "Kamu tampaknya cukup mampu, karena kamu bisa menggunakan pedang tingkat menengah kelas 2 ini. Tapi jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki banyak kekuatan fisik maka kamu dapat ikut campur dalam pertarungan ini. Aku akan memberimu kesempatan, keluar dari tempat ini sekarang, atau aku tidak keberatan membunuhmu." Dia mengatakan itu sementara wajahnya tampak gelap. Orang ini dapat merasakan bahwa Minos terlalu kuat untuk menahan beban senjata dengan peringkat itu. Itu sebabnya dia tidak mau mengambil risiko menjadikan orang ini sebagai musuhnya dalam pertarungan ini. Namun, dia benar-benar percaya bahwa betapapun hebatnya orang ini mencapai prestasi seperti itu, hanya pada level 44, orang asing ini tidak akan menjadi ancaman bagi kelompok mata-mata. "Oh, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan," kata Minos. "Apa katamu?" Orang lain, yang serangannya dicegah oleh Minos, berteriak dengan marah, merasa terhina oleh kata-kata orang bertopeng ini. Mendengar kata-kata seperti itu dari seseorang, begitu banyak level di bawahnya benar-benar memalukan bagi para kultivator yang bangga ini. Minos kemudian berbalik ke sisi tempat Abi berdiri dan melambai padanya, menunjukkan apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Setelah itu, dia dengan cepat mengucapkan beberapa patah kata kepada Edward sambil menjauhkan diri dari pria ini sedikit demi sedikit. "Bantulah rekanmu, dan jangan lupa untuk menjauh dari pengaruh teknikku." Oke, setelah itu, Minos secara bertahap mulai mengaktifkan tekniknya satu persatu sambil melihat kedua lawannya. "Yah, tidak perlu bicara lagi, hati-hati. Aku tidak santai-santai saja." Ketika dia selesai mengatakan itu, sebuah cincin besar muncul di sekitar tubuh pemuda bertopeng itu, dan dia tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi, sudah membuat serangkaian gerakan dengan senjatanya. Pedang spasial, dan saat merasakan gerakan Stuart muda, kedua pria yang tadi melawan Edward sangat terkejut dengan apa yang dilakukan lawan baru ini terhadap mereka. Mata dan mulut mereka terbuka lebar pada saat itu, sementara tubuh mereka secara bersamaan mengalami beban berat dan kehilangan energi spiritual yang luar biasa. "Sial, bagaimana ini bisa terjadi?" Mata-mata level 49 itu bertanya-tanya, sudah mencoba mengaktifkan teknik pertahanan dan pergerakannya dalam upaya untuk menghindari serangan gencar Minos. Tapi itu tidak ada gunanya. Dengan kekuatan kedua pria ini,
tidak mungkin mereka bisa melarikan diri atau membahayakan Stuart muda. Salah satu dari mereka bahkan bisa memberi pemuda ini pekerjaan untuk sementara waktu, tapi untuk yang lain. Mustahil baginya untuk selamat dari satu serangan pedang Minos. Dan itulah yang terjadi. Sambil bergerak dengan kecepatan tinggi melewati tempat itu, Minos mengirimkan serangan kuat ke arah Mick, sang raja spiritual, sambil menebaskan pedang tingkat menengah kelas 2 miliknya ke leher orang lain. Dan dalam sepersekian detik, Minos mengakhiri hidup orang berlevel 49 itu, memotong kepala orang tersebut dalam 1 milidetik. Namun, Stuart muda tidak berhenti sampai di situ. Tidak, dia bahkan tidak menoleh untuk melihat kepala orang itu jatuh ke tanah ketika dia berlari ke arah Mick, menyerangnya tanpa ampun. Setelah Minos tiba-tiba masuk ke dalam pertempuran itu, jeritan kesakitan pertama muncul di tempat itu, ketika orang ketiga dalam kelompok mata-mata itu mati, di tangan Abi setelah beberapa waktu bertarung, keuntungan yang dimiliki kelompok mata-mata sebelumnya hilang sama sekali. Dari 5 orang sebelumnya, 3 di antaranya sudah meninggal, dan hanya 2 yang tersisa. Mereka yang masih bernapas mengalami luka parah, tubuh dipenuhi memar, luka, dan lapisan darah tebal di seluruh pakaian mereka. Saat kedua orang yang selamat itu saling menatap, pandangan mereka yang tidak fokus mulai meredup, dan suara mendengung mengganggu sedikit konsentrasi mereka. Salah satunya adalah raja spiritual yang masih bertarung dengan Minos, sementara yang lainnya adalah lawan level 49, yang sedang dilawan Abi. Dalam waktu yang telah berlalu sejak awal pertarungan, Abi telah bertarung berdampingan dengan kedua pengawalnya, menghadapi lawan yang tidak melawan Minos. Dan dari situ, meski remaja putri ini berjuang hingga batas kemampuannya, dia berhasil menghilangkan 2 ancaman dengan sukses. Adapun Edward dan Ernest, meski lebih kuat dari Abi dalam hal kemampuan bertarung, keduanya sangat lelah, jadi mereka memainkan peran yang lebih mendukung pacar Minos. Tapi itu sudah cukup. Lagi pula, kelompok musuh juga belum 100% kondisinya saat pasangan itu ikut bertarung. Akibatnya, meskipun diperdebatkan, pertarungan tersebut telah dikendalikan oleh Abi sepanjang waktu, hingga saat ini, ketika dia menggunakan teknik serangannya untuk menjebak pria itu di dalam penjara es. Dia menjerit kesakitan saat dia merasakan hawa dingin menembus tubuhnya, membakar jauh ke dalam dirinya. Di saat yang sama, Mick sudah terengah-engah saat tubuhnya terombang-ambing di tempat itu. Tak hanya berlumuran darah, beberapa bagian tubuhnya pun hilang, seperti salah satu tangannya, salah satu telinganya, dan salah satu kakinya. Minos bisa melawan dan mengalahkan individu level 50 dengan relatif mudah dengan kekuatannya saat ini. Namun dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energinya dan berakhir rentan di tengah hutan ini. Jadi, segera setelah dia melukai lawan ini untuk pertama kalinya, Stuart muda telah mengganti pedang dan mengambil pedang tingkat rendah kelas 2 di cincin spasialnya. Hal seperti itu sudah cukup baginya untuk menghabisi lawannya tanpa harus mengeluarkan banyak energinya hanya untuk bisa memanipulasi pedang lainnya itu. Itu karena dia hanya akan memiliki kemampuan penuh untuk menggunakannya dengan mudah setelah mencapai level 49, budidaya minimum untuk menggunakan item itu. Sebelumnya, saat ini, Stuart muda tidak dapat menggunakannya secara berurutan bahkan selama 1 menit penuh. Akhirnya, setelah melihat lawannya tidak bisa lagi menghindari serangannya, Minos sekali lagi menebas udara dengan pedang ekstranya, menciptakan pedang besar yang terbang ke arah pria itu. Astaga, sial, gumam Mick, merasa dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawanya. Itu adalah akhir baginya, seorang bangsawan yang baru saja mencapai level 50 setelah bertahun-tahun berlatih. Dalam sekejap, ekspektasinya hancur oleh pedang yang menebas secara diagonal di sekujur tubuhnya, dari bahu kanan hingga kaki kirinya. Dan saat lawan Abi menjerit kesakitan, Minos akhirnya memastikan kematian lawannya. Dia menghela nafas lega lalu menggumamkan sesuatu. Mari kita lihat apa yang diketahui orang-orang ini. Setelah itu, dia mendekati tempat Abi memegang lawannya dan memintanya untuk bertindak, menggunakan kemampuannya pada individu tersebut. Di saat yang sama, Minos melemparkan beberapa pil ke arah kedua pengawal itu, menandakan mereka mulai pulih dan pergi untuk berbicara di lain waktu. Oke, kamu bisa mengajukan pertanyaanmu. Abi sekaligus berkata bahwa dadanya naik turun karena detak jantungnya yang intens saat ini. Terima kasih. Ketika dia mengatakan itu, Minos tidak butuh waktu lama dan segera menatap mata orang itu dan mulai menanyakan pertanyaannya.
Mengapa kamu menyerang kedua pria ini? Atasan kami memberi perintah kepada kami untuk menculik dan menginterogasi setidaknya salah satu pengawal ini agar kami dapat mengetahui lokasi Ellen Nash. Mengapa kamu ingin tahu tentang ini? Para tetua ingin mengambil alih bisnis keluarga Nash, berhubungan langsung dengan rekan bisnis gadis itu. Pria itu menjawab tanpa ragu-ragu, sesekali mengeluarkan mulut berdarah dan gemetar kuat. Bagaimana jika ini tidak berhasil? Kalau begitu kita akan terlibat perang dagang dengan keluarga Nash, dan kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mengacaukan bisnis gadis itu. Dan hal seperti itu tidak bisa dihindari. Itu karena kedua keluarga ini adalah rival sejak lama dan telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Saat ini mereka hidup relatif damai karena keseimbangan kekuatan yang ada antara kedua organisasi tersebut. Karena latar belakang ini, jika keluarga Nash dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan damai, maka pihak yang paling dirugikan adalah keluarga Allen. Bukan hanya karena hilangnya jutaan kristal per tahun, tetapi juga karena kemungkinan pihak Allen bisa melampaui pencapaian keluarga Allen dalam beberapa dekade. Organisasi ini telah mengambil alih separuh bisnis keluarga Nash dengan salah satu kerajaan di benua tengah bagian barat hanya beberapa abad yang lalu. Hal seperti itu telah menjadi rumit bagi kekuatan di belakang Allen saat itu. Bahkan saat ini, orang-orang mempunyai kenangan buruk tentang hal itu. Beberapa orang telah kehilangan semua yang mereka miliki karena tindakan keluarga Allen tersebut. Oleh karena itu, kebencian terhadap individu-individu ini tidaklah kecil. Mereka pasti ingin mendapatkan kembali barang-barang mereka yang sah jika mereka mendapat keuntungan melawan saingan mereka. Oleh karena itu, keluarga Allen sudah siap mengambil tindakan untuk menghindari kemungkinan terburuk. Bagaimanapun, setelah beberapa waktu, Minos akhirnya mengakhiri penderitaan orang itu, segera setelah mendengar beberapa informasi bermanfaat. Aku harus membuat beberapa perubahan mengenai perjanjian dengan Ellen. Mungkin jika kita bisa menggunakan salah satu keluarga yang menginginkanku sebagai sekutu. Dan setelah beberapa saat, Minos mengesampingkan pemikiran itu ketika dia menyadari bahwa orang lain di tempat itu telah pulih dari banyak kerusakan yang mereka alami. Selain itu, dia telah memusnahkan mayat-mayat yang tertinggal di hutan itu dan mengumpulkan barang-barang yang tertinggal. Dia sudah menghitung kemenangannya, tapi tidak ada yang mengesankan. Faktanya, selain 20 teknik tingkat hitam, yang ada hanyalah barang sehari-hari dari pembudidaya tahap akhir kelima. Tidak ada yang sebanding dengan apa yang diperoleh Minos dari 7 raja spiritual yang dia mewarisi, harta benda mereka. Dan itu sudah diduga, lagi pula, bahkan jika ada beberapa bangsawan dalam kelompok musuh ini, itu tidak berarti akan ada jadilah harta karun bersama mereka. Di dunia spiritual, tidak semua bangsawan setara. Tentu saja, ada orang-orang yang lebih penting, seperti Ellen, Abi, dan ada pula yang akan menjalankan misi seperti ini, seperti penyelidik keluarga Silva yang terbunuh di Kota Kering, Sarah Silva, dan beberapa mata-mata itu. Akibatnya, bangsawan dengan status lebih rendah, seperti halnya orang-orang ini, tidak akan memiliki kekayaan sebesar itu dan, secara umum, hanya sedikit lebih baik daripada bawahannya. Ayo tinggalkan tempat ini, kita bisa bicara sambil menunggangi binatang buas kita. Minos berkomentar kepada kelompok itu tepat sebelum mereka mulai bergerak melewati tempat itu, menuju ke arah barat daya. Tuan Minos, terima kasih telah menyelamatkan kami, jika bukan karena Anda, kami berdua akan mati di sini, di hutan ini. Edward yang pertama berbicara, sementara Ernest akhirnya mulai memahami siapa orang-orang ini. Jadi, dia sekutu Nona Elena. Dia berpikir sejenak sambil mendengarkan Minos berbicara. Kita semua beruntung. Jika kalian terjebak di tempat ini, itu juga tidak baik bagiku, kalian tidak pernah tahu skill seperti apa yang dimiliki pihak musuh. Komentarnya sambil memijat perut Abi dengan sedikit senyum di wajahnya. Tapi bagaimanapun juga, karena kita sudah menyelesaikan masalah mata-mata ini, menurutku akan lebih baik jika kalian berdua tidak kembali ke Pulau Batu. Kenapa kalian tidak datang ke Kota Kering? Di sana kalian bisa mengambil kesempatan untuk bergabung dengan pasukanku. Mendengar komentar Minos, kedua pria itu saling berpandangan heran sejenak, seolah salah satu dari mereka menanyakan pendapat satu sama lain. Dan ketika mereka melakukan ini sejenak, akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk mengatakan sesuatu. Tuan Minos, apakah saya salah dengar? Atau Anda menyarankan agar kami bergabung dengan pasukan Anda? Edward bertanya.
Benar juga, kamu tidak salah dengar. Itu, Edward mencoba mengatakan sesuatu tetapi berhenti di tengah jalan untuk melihat ke arah Abi seolah dia sedang meminta bantuan atau semacamnya. Bagaimana dia bisa menolak ajakan orang yang baru saja menyelamatkan nyawanya tanpa membuatnya kesal? Belum lagi meskipun secara teknis merupakan sekutu, Minos masih yang terkuat di antara kelompok ini. Dan di dunia seperti ini, di mana kekuatan sangat penting, kedua orang ini tentu saja sangat menghormati Minos. Akibatnya, mereka tidak mau menjelaskan kepada pemuda ini tentang cara kerja keluarga bangsawan. Abi kemudian tersenyum, mengingat perilaku dia dan Eda saat Minos mengajukan tawaran seperti itu. Sulit untuk tidak menemukan hal aneh yang datang dari pemuda ini, karena hal pertama yang dipikirkan setiap orang dalam situasi seperti ini adalah kata, pengkhianatan. Saya rasa keluarga kita mungkin tidak akan menyukai ini sama sekali, Tuan Minos. Ernest berkomentar, tepat setelah menghela nafas sebentar. Pengawal Elena itu tidak mengetahui hal-hal fantastis mengenai kota kering, selain fakta bahwa mitra dagang Ellen berasal dari wilayah itu. Tapi dia bisa memahami betapa kayanya dana di dataran hitam saat ini, mengingat seberapa baik kinerja bisnis keluarga Nash dengan wilayah Minos. Saya tidak setuju. Saya pikir keluarga Anda mungkin akan menghargainya. Ditambah lagi, di masa depan, saya yakin baik keluarga Nash maupun keluarga Neil akan berusaha agar anggota mereka menjadi bagian dari pasukan saya. Minos berkata dengan percaya diri. Dia bermaksud menggantikan Flaming Empire di masa depan ketika dataran hitam merdeka dan menguasai bagian utara benua tengah. Tapi Minos tidak punya keinginan untuk menciptakan kerajaan besar yang bisa menghilangkan semua batasan politik lokal. Sebaliknya, selama tidak ada yang menyerangnya, dia hanya akan mencoba mencaplok wilayah yang dipengaruhi oleh pemulihan akar spiritual kota kering. Jika tidak, penguasa muda ini tidak berniat menyatukan kawasan di bawah satu organisasi. Dia ingin memiliki negaranya sendiri, yang akan menjadi tempat yang berpengaruh, tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan internal kerajaan lain. Dia ingin mengatur aktivitas di wilayah tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Flaming Empire dalam beberapa masalah. Dia tidak ingin memikul beban seluruh bagian utara benua tengah di punggungnya. Sebaliknya, ia bercita-cita untuk mendapatkan keuntungan dari negara yang mempunyai pengaruh terhadap mereka yang terpengaruh. Minos kemudian melanjutkan penjelasannya. Apa yang aku tawarkan adalah sesuatu yang keluargamu tidak bisa, dan aku masih bersedia membiarkanmu tetap menjadi bagian dari organisasi ini. Sama seperti jika kamu pergi ke salah satu sekte kekaisaran Flaming. Aku yakin keluargamu mengizinkan hal seperti itu, kan? Itu, ya, hal itu benar-benar mereka izinkan. Tapi, Ernest berkata, tetapi di tengah pidatonya, dia memutuskan untuk tutup mulut. Tidak ada keuntungan baginya untuk mengatakan bahwa dataran hitam tidak berada dalam posisi yang menguntungkan seperti sekte-sekte kekaisaran itu. Menurut pendapat pria ini, hal itu hanya akan menimbulkan perselisihan yang tidak perlu. Saya memahami keraguan Anda. Saya sendiri memilikinya sebelum bergabung dengan pasukan Minos. Abi akhirnya mulai berbicara ketika dia merasakan tangan Stuart muda melingkari pinggangnya. Meskipun Black Plain Army masih jauh dari mencapai prestise sekte Flaming Empire, organisasi ini memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan keluarga regional manapun. Menurutku, meskipun sulit bagi keluarga kerajaan di wilayah kita untuk menaikkan salah satu keturunan mereka ke level 60, tidak sulit bagi pasukan Mino. Dan kamu tahu kekuatan Minos. Menurutmu apa yang akan terjadi? Ketika dia mencapai level 59, dia bertanya dengan senyum bangga di wajahnya, yang sekarang tanpa topeng sebelumnya. Mendengar pertanyaan seperti itu, kedua pria yang terus menemani monster Abi, di atas tunggangan mereka, mau tidak mau menelan ludah mereka memikirkan kekuatan Minos yang menakutkan. Jika dia terus seperti ini, maka saat dia mencapai level 59, dia sudah tak terkalahkan di wilayah ini. Mereka telah melihat Minos melawan kultivator level 50 seolah-olah dia sedang bermain game. Oleh karena itu, mereka dapat merasakan bahwa pemuda ini belum bertarung bahkan dengan setengah kekuatannya, karena dia bahkan belum menggunakan pedang level tertingginya selama sebagian besar pertarungan. Mick bukanlah lawan idealnya, hanya setelah satu pukulan, Minos sudah menyerah untuk bertarung serius dengan pria malang itu. Edward berpikir sendiri, mengingat pertarungan sebelumnya. Namun, kami hanyalah bawahan. Bahkan jika kami pergi ke salah satu sekte kerajaan Flaming, kami tetap harus berkomunikasi dan meminta izin keluarga terlebih dahulu.
Jika tidak, kami akan seperti meninggalkan keluarga. Ernest berkomentar. Mendengar itu, Minos tersenyum dan melihat ke samping pengawal Elena lalu berkata, "Jangan khawatir, bagaimana dengan ini? Mari kita tunggu sampai kita tiba di kota kering, lalu kamu akan membicarakannya dengan Elena." Dia kemudian menoleh ke Edward dan melanjutkan, "Hal yang sama untukmu dan Ellen. Jika mereka menganggapnya tidak pantas, maka kami akan melupakannya. Jika tidak, kami cukup mengatakan bahwa kalian berdua sedang menjalankan misi yang diperintahkan oleh mereka berdua. Dan ketika kalian harus kembali ke keluarga kalian, tidak akan ada masalah lagi." Ucap Minos sambil merasakan angin menerpa wajahnya dan aroma manis rambut Abi. Keluarga di wilayah ini tidak tahu apakah bawahan mereka telah naik level saat mereka pergi. Jadi, meskipun Edward telah mencapai level 50 kecuali dia pergi ke markas keluarga Nash, statusnya akan tetap menjadi pengawal level 49. Dan dengan demikian, Ellen memiliki kekuatan untuk mengirimnya kemanapun dia mau, bahkan membuat pria itu tinggal berbulan-bulan atau beberapa tahun jauhnya dari keluarga. Dan meskipun hal ini tidak umum, hampir tidak ada orang yang curiga ada sesuatu yang tidak beres. Namun di sisi lain, tidak jarang juga seorang bawahan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk naik dari level 49 ke 50. Oleh karena itu, tidak ada yang menyangka bahwa seorang bawahan akan cepat naik level dan tidak kembali ke keluarga. Tidak ada keuntungan melakukan hal ini, karena orang-orang ini akan mendapatkan peningkatan status setelah mencapai prestasi tersebut, meningkatkan pendapatan bulanan, hak keluarga, dan prestise mereka. Untuk itu, Minos sempat memberikan saran agar kedua orang ini semakin bersedia bergabung dengan Black Plain Army. "Yah, menurutku alangkah baiknya jika kita menghilang sebentar setelah apa yang terjadi. Keluarga Allen mungkin akan menyalahkan kita atas apa yang terjadi dan akan mencoba mengejar kita jika kita mencoba kembali ke Pulau Batu." Edward mulai berbicara sambil memandang Ernest. Dia kemudian memandang Stuart muda dan berkata, "Kalau begitu menurutku kita bisa melakukan apa yang dikatakan Tuan Minos. Ayo kita pergi ke kota kering, lalu kita menetap di sana bersama Nona Ellen dan Elena." Setelah itu, Ernest menyetujui apa yang dikatakan Edward. Situasi mereka tidak akan baik jika mereka kembali ke Pulau Batu. Dan sebagai imbalannya, Minos menawarkan mereka berdua kesempatan, sesuatu yang setidaknya dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan kultivasi mereka. Meskipun Ernest tidak mengetahui detail dataran hitam, pria yang tampak setengah baya ini sadar bahwa seharusnya tidak ada banyak penggarap kuat di pihak pasukan Minos. Kalau tidak, pemuda ini dan kedua wanita itu tidak akan berusaha menyembunyikan terlalu banyak. Dan dari pemikiran itu, dia tahu bahwa dengan begitu banyak sumber daya, orang-orang seperti dia dan Edward, meskipun mereka hanya akan menjadi tentara, mungkin akan lebih dihargai daripada biasanya di keluarga masing-masing. Bagaimanapun, setelah membicarakan topik ini, waktu mulai berlalu, dan segera kelompok itu menghilang dari hutan itu.